Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, masih bersama saya sahabat Anas. Kali ini kita akan membahas masih seputar polemik nasab ya. Apakah benar nasab itu sangat luar biasa sekali istimewanya, ataukah hanya sebagian justru malah terbebani karena adanya nasab ya. Pekan ini ada satu rekaman doktrin bahwa seorang syarifah tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali sayyid atau habaib ya. Bahkan di antara mereka malah justru banyak yang jadi jomblo seumur hidup. Ini dengarkan. Kemudian tanpa baju imami sholat, kira-kira mau nggak jadi makmumnya? Nggak mau. Kalau dibahas apakah sholatnya nggak sah? Sah. Cuma pembahasannya lebih daripada itu, bukan ilmu aja, adabnya mana. Begitulah juga dalam satu perkawinan, jangan terjebak dengan sah dan tidaknya. Awas, hati-hati. Adab lebih didahulukan. Oh, itu pendapat Imam Malik nggak apa-apa, pendapat Imam Abu Hanifah nggak apa-apa, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal nggak apa-apa. Pertanyaannya sekarang, apakah Imam Malik kawin sama Syarifah? Walaupun tidak apa-apa. Imam Ahmad kawin sama Syarifah? Imam Abu Hanifah kawin sama Syarifah? Menurut fikih itu asal perempuan yang tadi itu ridho dan wali sederajat itu ridho, maka itu hukumnya sah. Oke, itu pendapatnya Ibn Hajar. Ibn Hajar kawin dengan Syarifah? Imam Nawawi kawin dengan Syarifah? Imam Nawawi pakai adab, Ibn Hajar pakai adab, tidak melakukan itu. Ustaz baru muncul ada di kampung soal fikih, berani kawin dengan Syarifah dengan bawa dalil kadang-kadang. Mana adab kamu? Guru-guru kamu nggak pernah begitu, imam-imam kamu nggak pernah begitu. Jadi kita jangan terjebak dengan masalah ilmu sah dan tidaknya, tapi adab. Zaman sekarang kita ini cinta kebalik. Kita cinta kepada Habib, tapi nggak cinta kepada Syarifah. Kita zaman sekarang agak aja ya, kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Bagaimana itu mau dapat kesamaan? Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Kalau gue mikir, jangan bangga ente kurang ajar sama Syarifah. Syarifah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan bangga kawin Syarifah, jangan bangga nikahi Syarifah, jangan bangga nikahi Syarifah. Oh, alhamdulillah anak punya istri Syarifah. Haji, Abah Fatimah nangis ente bangga. Tidak pernah menikah begitu ya, dikarenakan ya memang kan sulit ya, karena kan minoritas sayyid itu tidak banyak, sementara hukum yang berlaku begitu, sayyid bisa menikah dengan ahwal, dengan siapa saja, dengan bule, dengan siapa saja bisa, sementara kalau Syarifah hanya dengan sayyid, sehingga ya akhirnya ini stok sayyidnya berkurang begitu ya, sehingga banyak teman-teman saya, kolega begitu ya, harus diakui itu banyak yang sampai menjadi perawan tua, dibela-belain, tidak pernah menikah karena tidak bertemu dengan sayyid yang cocok begitu ya. Karena sayyidnya kan juga tidak banyak. Yang tidak banyak itu pun kan belum tentu semuanya cocok begitu kan ya. Jadi banyak yang sampai tidak menikah karena berpegang teguh, bertahan harus menikah sekufu ini tadi itu. Ya dibela-belain tidak menikah karena tidak menemukan sayyid ya, atau jodoh yang sekufu begitu ya. Padahal kalau dilihat kan sebenarnya tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang mengharuskan ya kita menikah sesama suku begitu, bahkan sebaliknya ya, antar suku harusnya kita saling mengenal. Ya, jadi tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang secara tegas mengatakan bahwa
ya Syarifah itu harus menikah dengan Sayyid sepupu itu, bahwa itu berdasarkan nasab, itu tidak ada ya. Tetapi mengapa sampai bertahan padahal di Al-Quran sudah jelas atau di banyak hukumnya jelas bahwa menikah itu adalah ibadah begitu. Bahkan sempurnanya separuh ibadah katanya ya. Bahkan sunnah Rasul begitu. Kalau benar-benar mencintai Rasul harusnya melakukan sunnah Rasul ya. Ini malah tidak mau menikah karena tidak ketemu dengan Sayyid tadi ini. Padahal di zaman Nabi sendiri tidak apa-apa menikah tidak dengan Sayyid. Ya inilah yang saya garis bawahi ya, agar kita lebih mengedepankan rasionalitas begitu ya. Itu tadi kita sudah mendengarkan ya, itu sedikit rekaman dari Pak Taufik. Pak Taufik itu Habib ya, seorang Habib katanya, sebagai ketua Rabita Alawiyah, dan juga tadi dikuatkan juga sesama temannya. Tapi ada pengakuan dari Syarifah bahwa banyak dari Syarifah itu justru menjadi jomblo seumur hidup. Kasihan ya, karena ada doktrin seperti itu, dan bahkan dia berkata tidak ada sih sebenarnya larangan secara syar'i. Nah, sebenarnya bagaimana sih, coba dari penjelasan dari Gus Baha itu terkait dengan nasab bagaimana, coba kita dengarkan ya. Yo. Nah, kalau paling seneng mau Ihya Juz 3 wonten polemik menyangkut dzurriyyah Rasul. Kita kok repot dengan Romanto ini. Misalnya kalau pulau kiai gede, tetap masyarakat ndarani anak turun pulau yang paling berhak mimpin pondok. Ajane nggih saya mawon apa netepi syarat nak mboten. Lah wong liya sing ora alim gak berhak. Lah wong sing alim ra berhak itu kadang drengki repot. Jadi ngaten ceritanya gitu. Jadi orang Yahudi itu punya keyakinan karena mereka ini turunan Nabi Yakub sehingga agama mereka benar dan kastanya lebih tinggi. Kados Alawiyin teng Syria saat ini nuwakal-nakal, bukan dzurriyyah Rasul nuwakal-nakal. Semulai ngaji hadis-hadis yang mereka mesti mlebu swarga macam-macam. Ini kan wonten jeneng hadis Al-Bait. Terutama sing versi Syiah itu ekstrem dengan ini Al-Kafi di hadis Al-Bait. Terus dari Imam Ghazali ngaji ayat ikilah maka sebab walakum maka sebab. Pada akhirnya ngarepe Allah sing penting ku amal, iku kasbuka, amal kerjamu. Karena orang itu tidak adil, barang sing abstrak ya, barang sing abstrak kadang kita yakin, tapi barang sing real kita gak yakin. Ini bodoh nih manusia. Misalnya ada nih, sampai dua hizib telak santet, berhubung santet Zaid, sampai misalnya dua asumsi di santet Zaid, santet Zaid kan gak ketok, nyantet tenan murah kira ketok. Tapi ke SGR nak orang mandi itu mereka ditolak santet. Swargo yang ngotot, swargo ora ketok. Kita tahu GR mereka melok toreko sama ngane lebih swargo. GR berdua Rasul lebih swargo. Tapi dari Imam Ghazali, ketika abstrak ini di fisik, nopo ada keyakinan mun. Contoh paling gampang ya. Nah amali bapak manfaati kue amal agak kita meripat. Buat sekali-kali bapak untuk semangat kira mangan wani. Sing fisik, sing kasat mata. Kawani, mulai dari Imam Ghazali, aku yasbau nabi akli abaihim wala yakulun. Apa mereka berani merasa kenyang? Gak usah mangan, cukup bapak itu semangat. Kena apa nak amal dewani ngono? Ini mereka ora iso bodoh-bodoh iso dibuktekno lho maksudnya paham. Bapakmu mana? Nah aku percaya amale bapakmu tok kowe berapa mangan? Wah bapakku semangan. Wani. Jangan-jangan hanya karena jangan-jangan kita ini tertipu karena enggak kelihatan dari wabul ini. Memang mungkin kita ini sering ngotot. Bapak walim alama terkenal wali terus kita mantap begitu. Nyatanya bodoh tentang narasi ulah dipikir. Karena gak ketok. Jadi barang gak ketok riskan sirik. Jadi mau saat ini si untuk musibah saja nih cara Allah mergo memang subuhe kodok, mungkin mau berdosa, gue melebur dosa ini. Ini sekarang cara Allah musma'alai kabeh, hadis kabeh. Kitab sepakat nak wong mukmin kena musibah mengurangi dosa ini jelas cara Nabi. Tapi GR berhubung wong iku mang di masalah kowe GR mak ora kowe. Lha dari sampean pikir mergo barang ra ketok. Tapi sekali barang itu ketok, kowe terus meyakini sesuai barang itu sing ketok. Misalnya ngaten cai kowe yang ditabrak Romanto sampean yakin sale Romanto numpak mobil banter. Jadi ternyata kita meyakini barang-barang ra ketok itu khoyali, mergo sekali ketok kowe ra ngrumusno iku. Dan yang amal kita ini sering kayak itu. Jadi dari Imam Ghazali kelompok Alawiyin kalau meyakini karena dzurriyyah Rasul atau mlebu swarga sekali-kali sing urusan fisik. Yo meyakini gitu. Gak usah mangan bapak ilmangan.
Apa wani ya? Jadi repot. Padahal jelas orang Quran hadis ngukur mlebu swarga ora jelas amat. Memang kita harus hormat guru Rasul itu jelas. Kita harus hormat. Tapi benten hormat sampai meyakini mlebu swarga. Niku bertaruh. Sampai meyakini tiap anak kiai ngalim itu bertaruh akidah. Tapi tidak sampai wajib hormat. Hormat itu kan kitab peradaban lebih gampang kan teman. Kalau wajib hormat terus. Tapi tidak sampai dua keyakinan akidah tertentu bahwa si A si B mesti mlebu swarga. Sampai malah dolanan akidah. Lho ya. Kita dalam Quran hadis ya kan. Bang, itu masalah-masalah kita yang khoyali itu dari Imam Ghazali itu sudah pada titik terparah. Ini mau contoh paling gampang jenis-jenis kayak Mustafa ya, setengah-setengah percaya dulu itu memang resikonya kan ngon. Mulai Imam Ghazali sampai nyontok nang ini, nak kue macan percaya dulu ngamu mati, kau saya kisah dulu. Dari zaman kue cilik, ngerti mangan, sering dituruti pengiran atas nama apa, kue zaman kue kisah dulu. Kue sering nggak datang kasih. Apa pasti gue. Jadi sekali-kali ngimani Allah itu yukti himayah saya tasbih rahmati. Sekali-kali yakin Allah ngekek kowe krana fadhole kena apa sih opo suwite krana amal cek kere. Kowe iso donga kan paling gak tak usen hidayah. Misale Pak Mustofa, isane donga bermondok. Kan yo tahu umur 20 tahun sebelum itu atau 5 tahun sebelum itu jadi caci lek iso donga kok iso mangan. Karena saya iso donga malah isane rezeki berkunjung aku maju. Seneng deh. Dewa nama itu kan. Lah ya kan iso donga. Keturunan atas nama apa? Mulanya bener dorong sufi kan jelas. Doa itu ibadah titik. Doa menunjukkan kita istiqor ilawo titik. Nyaman kan? Udah sama Allah. Beres kan malah nyaman kan? Sama macam mendewakan diri sendiri. Rasanya kita harus sujud kafe, kacau kafe. Ini ngaji rahatam ngatur ngaji. Tapi nanti pikir orang lain guys, sebenarnya semua. Terus karuan urusan rezeki itu jelas. Mama minta batin filar di Allah boleh gue. Jadi urusan Allah. Jadi Allah harus ngilani urusan rezeki kuat. Kau nawang dawo orang nawang dabah sing belum tuh mobil aku kecuali tak orang nawang. Ya jadi kalau jadi kapan? Terus gue saya ada percaya rezeki berkah selamat berkohisi pembelajaran gue cilik selamat terus ngeroh hizib nasr selamat sembrono apa ya baru saya kisah hizib nasr nek sawangane kabeh selamat berkotor akan tete mati wali Allah lho lagi kan lucu zaman dong kisah hizib nasr taman kok selamat nyata di urip mandiri iki baru wis iso hizib nasr kok rubah awalnya tiap selamat berono tolak santai mau tuh hizib nasr niat ibadah kan nyaman wisine selawat gitu malah nyaman kan ketimbang akhirnya waktu ini gue ijab menjadi ujub ya bahasa santri ini nggak kayak orang Yahudi zaman ujub merasa turunan Nabi Yaakub merasa bener sampai menilang tamat sana naruh ilah yama maju dan paling kemudian kau tahu sedih loh istilah menonton nenek moyang pikiran yang Yahudi nah kayak gue mau cara kau jadi oke nah amal gak ketok bodoh-bodoh rara bukti ya kan sedikit juga nggak pakai banget lu kayak orang aku mau gini apa berani mereka berani PD kenyang gak usah mangan ke bapak itu mana wani kan visi wani dapat bapak itu asing lambiran kita sak lambiran jangan dikalah dicek fisik gak wani lah bodoh gue mau dulu santet cuma santet sama nih mandi kenyataannya santet tenang wani kayak mau ditolak tabrak mobil fisik gitu siapa lebih terpantau LG tiga sampai wani tapi nak santet berkurang kita kan GR mawon artinya koyali kita pada hal yang enggak kelihatan itu tinggi jangan-jangan koyali ini jenis ilmu koyali yang paling gampang yakini selamat karena fadil Allah sekarang bener tidak ada Allah musbalik nyaman kan teman ketemu Allah ini nyaman oh duduk bareng gede roh hisub dan rumus mencari tolak sandal teman ya itu lucu banget suandat software aman di sini ada tuh sopo sih masih dapat di sopo dari Tuhan yang mampu mana ditambahin dari rumah lu sungguh di netok hisub untuk syarat kondiwana semua netok malah kode malah wajib dah karena udah sering orang kia udah jajal lah jangan takut cia dek tenan repot sedang mitos-mitos dan singgah
Tapi sampai orang tengok umur, apa nih rentang kualat, yang kulo rentang kualat, tolak balik. Mati rokok. Cara kulo matang wis mati rokok. Jadi Jadi tadi sahabat sudah dijelaskan Gus Baha. Jadi sifat ujub, riya, sombong terkait dengan zuriyah itu tidak hanya sekarang aja, tapi sudah sejak dulu itu terutama dicontohkan oleh kaum Yahudi. Yang Yahudi itu merasa umat yang sangat nomor satu karena merasa keturunan dari Yahuda ya. Jangan merasa nomor satu, dan itu mereka klaim kalau sudah dari keturunan itu pasti masuk surga. Tapi tadi dijelaskan oleh Gus Baha bahwa kadang kita itu terlalu GR dengan apa yang sudah amalan kita yang itu tidak terlihat sebenarnya. Ya perasaan masuk surga gara-gara zuriyah Rasul itu pasti masuk surga, atau karena kita ikut Thariqah itu kita masuk surga, atau gara-gara doa apa kita masuk surga. Tapi itu sebenarnya hanya kegeeran kita saja. Jadi seolah-olah apa doa kita dikabulkan oleh Allah karena doa kita, itu kan enggak. Jadi yang diyakini oleh Gus Baha itu ya kayak dulu kalau dari kecil itu kan kamu nggak pernah doa, tapi nyatanya juga dikasih rezeki, dikasih hidup, itu kayak gitu kan. Terus kemudian apa masuk akal kamu itu mengharap amal dari orang lain, misalnya mengharap amal dari kakek, nenek, cucu, atau mungkin dari zuriat-zuriat kita yang terdahulu, kan tidak masuk akal itu. Apakah gara-gara bapak kita pakai baju terus kemudian kamu akan terpakai baju dengan sendirinya? Kan enggak. Kalau kamu enggak pakai baju sendiri ya tetap telanjang kan gitu. Apakah karena bapak kamu itu sudah makan kamu akan merasa kenyang? Berani seperti itu. Jadi divisikan apa yang menjadi visi yang tadi abstrak itu divisikan, kan tidak. Jadi ketika bapak kamu yang makan, bapak kamu yang beramal, ya dia yang kemudian mendapatkan fadilah, bukan kamu, karena kamu tidak melakukannya. Jadi kan jangan sombong, itu soal nasab itu seperti itu dijelaskan oleh Gus Baha. Jadi ketika anak turunnya itu tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri, ya dia tidak ada nilainya, tidak ada amalnya. Ya seperti yang dicontohkan analogi tadi, ketika yang makan itu bapaknya, apakah anaknya merasa kenyang kalau tidak makan? Kan ya tidak. Amal juga kayak gitu. Itu penjelasannya Gus Baha menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tadi. Jadi seperti itu sahabat-sahabat hari ini. Jadi siapapun kita, duriah siapapun dari kita, ya istilah bismillahirrahmanirrahim, minta kepada Allah semoga diberi perlindungan, semoga diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita aja. Sudah, kalaupun kita dikasih surga ya terima kasih, itu dari Allah, itu aja. Itu yang menurut Gus Baha seperti itu. Jadi jangan GR, apalagi GR terhadap amal kita, apalagi terhadap zuriyah kita, itu jangan GR. Itu kata Imam Al-Ghazali yang dikutip dari Gus Baha itu tadi. Jadi menjelaskan bahwa apa yang dimakan bapak itu yang kenyang ya bapaknya, anaknya kalau tidak makan ya juga tidak kenyang, kayak gitu. Demikian sahabat, semoga bermanfaat ya. Salam sahabat Anas.